asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami muliakan para asatidz, khususnya para pengajar ummahat, dan juga yang kami muliakan para ibu-ibu yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Tahfiz Mustaqim Hufaz, Dr. Ustazah Uki Siti Dewi, Komanda Ayu Lestari, Umi Dela, dan seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan semua kita kapanpun dan dimanapun semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu Allah berikan keberkahan atas usia yang Allah berikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Awalan hayyina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'a fi hadhil makan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di sore yang penuh dengan keberkahan ini, di sore yang mulia ini, di tempat yang mulia insyaallah, di lingkungan orang-orang solih, di dalam lingkungan dan di dalam lingkaran orang-orang yang taat kepada Allah insyaallah. Alhamdulillah, Allah pilih ibu-ibu salah satu berada di dalamnya. Sebenarnya tidak perlu lagi untuk membacakan biografi saya sebenarnya Ibu ya. Karena yang saya lihat muka ibu-ibu ini masih sama dengan wajah di tahun 2019 dulu. Alhamdulillah ya. Sepertinya tidak ada, ya ada mungkin wajah-wajah baru 1, 2, 3 ya. Namun 80%-nya yang saya lihat masih wajah-wajah di tahun 2019 dulu. Nah, jadi mengingatkan tentang dulu kita mengaji di saung belakang sana ya Bu ya. Macam mana dulu kita di siang hari halakohnya, di sore hari, di malam hari. Nah itu baru saya sendiri itu mengajarnya Bu. Ya, pegang sekitar 100-an. Di situ hampir di angka 100-an ummahat yang saat ini bergabung. Ya, Masya Allah. Ini yang benar nih. Itu kalau tidak salah ini itu tentang hampir di angka 100-an ibu-ibu Parigi ini yang bergabung, yang awalnya tidak mau bergabung karena gengsi. Ya, siapa di sini yang belum bisa baca Quran? Malu saat itu. Tapi alhamdulillah atas hidayah Allah, Allah gerakkan hati ibu-ibu untuk mau datang ke Mahfaz, terutama untuk belajar Al-Quran. Nah, dibagilah saat itu tuh waktunya dengan saya yang mengajar 3 waktu. Ya, siang nanti halaqah Ar-Rahman, sore halaqah Ar-Rahim, apa lagi namanya dulu ya, saya juga lupa. Nah, malam nanti beda lagi halaqahnya. Nah, itu masih saya sendiri yang mengajar. Nah, dan setiap bulannya pun kita ada perkumpulan ya Bu ya, makan bersama di saung belakang sana, Masya Allah. Itu tentu semua tempat itu menjadi saksi Bu. Bahkan rerumputan, pepohonan di saat kita mengaji itu kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Bahwa kita pernah berkumpul dalam ketaatan, membaca Al-Quran, mempelajari kitab Allah, berkumpul dalam kebaikan yang insya Allah Allah ridho. Dan memang sampai hari ini ada 1-2 mungkin sahabat karib kita yang dulunya masih duduk bersama kita, yang dulunya masih bisa bersama-sama ngaji dalam halaqahnya masing-masing, tapi sudah ada yang Allah panggil ya. Nah, doa kita saya tidak lupa Bu, terutama dengan wajah-wajah ibu-ibu yang sudah Allah panggil. Saya ingat sekali beliau-beliau almarhumah ini insya Allah tidak akan lupa dalam ingatan kami, dan tentu juga masuk terus dalam doa kami. Bagaimana mereka mengamalkan bahwa saya selalu berpesan kepada ibu-ibu majelis ummahat, jangan pisah dari jemaah hingga Allah panggil waktunya pulang. Ya. Karena itulah nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Bu. Memang menjadi orang solih itu tidak mudah, menjadi orang istiqomah itu tidak mudah memang. Tapi setidaknya ya kita berada di lingkungan orang itu, walaupun kita yang paling lambat ngajinya, walaupun kita yang belum bisa ngajinya, tapi masih berkumpul dengan lingkungan solih, dengan lingkaran-lingkaran orang yang taat kepada Allah. Kelak di yaumil akhir semua menjadi saksi. Bisa jadi kami yang membantu ibu nanti di hadapan Allah, para ustazah ummahat nanti mencari ibu di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak melihat ibu si A ya Allah, padahal dulu beliau ini ikut halaqah Quran di Masjidil Hufaz ya Allah. Tolong panggil ya Allah. Allah ijabah sebab syafaat dari teman-teman solih. Atau sebaliknya, ibu-ibu nanti yang akan menolong kami di hadapan Allah. Ya Allah, kami tidak melihat ustazah Una ya Allah, kami
mengajarkan kami ya Allah, di mana mereka ya Allah, panggil ya Rabb. Allah ijabah sebab ada syafaat teman solih, lingkaran-lingkaran orang-orang solih. Jadi yang Allah lihat itu bukan seberapa pencapaian kita, ya, bukan yang Allah lihat itu seberapa banyak hafalan ibu-ibu hari ini, tidak. Tapi siapa yang sabar dan istiqomah masih berada di lingkungan ini. Dan alhamdulillah yang saya lihat wajah-wajahnya masih wajah-wajah tahun 2019, bahkan malah awet muda nampaknya ya. Padahal sudah sekian tahun ya, lebih kurang 4 tahun lah ya. Tapi ngelihat wajahnya kok makin segar gitu ya, makin terpancar. Nah itu mungkin berarti sebab dari Al-Quran yang ibu-ibu baca. Nah Masya Allah, alhamdulillah. Jadi doa kita bersama, Allah berikan istiqomah ini betul-betul sampai di akhir hayat kita. Amin. Karena kembali kita ingat bahwa Allah itu tidak melihat siapa kita di masa lalu. Siapapun kita di masa lalu, seburuk apapun masa lalu kita, sejahiliyah apapun, setidak paham apapun kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat itu adalah kesudahan kita nanti. Mungkin bisa jadi dulu, zaman dulu sangat susah mencari guru ngaji, atau entah itu dengan kesusahan hidup ya Bu ya, jangankan untuk belajar, mungkin kita termasuk yang menafkahi adik-adik. Entah saat itu orang tua yang sudah Allah panggil akhirnya tidak ada kesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Tapi di masa tua ini, di usia yang sekarang, Allah berikan tempat fasilitas, terutama maskanul hufaz, dan tentu masih banyak juga tempat-tempat mengaji di luar sana ya Bu ya. Namun terutama maskanul hufaz. Kadang saya berpikir Bu, ini amalan siapa yang Allah ijabah? Penduduk Parigi ini. Bisa-bisanya Allah datangkan maskanul hufaz di tempat ini. Tempat yang penuh dengan keberkahan. Anak-anak kita, Bu, santri-santri kita 24 jam dengan Al-Quran. Di jam 2 sudah bangun membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Istirahat nanti di jam 10 ditutup juga dengan Al-Quran. Penuh keberkahan penduduk Parigi itu. Tentu berkah itu bukan hanya di dalam ini saja, tapi sekelilingnya kecipratan keberkahannya. Kadang saya berpikir, ini doa siapa ya? Di penduduk Parigi ini, entah ibu mana, entah bapak mana yang berdoa, Allah datangkan maskanul hufaz di sini. Salah satu tempat yang memang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kadang saya mikir juga, pengen juga ya Allah di daerah rumah saya, karena mikir juga seperti itu. Ini doa siapa yang Allah ijabah yang di Parigi ini? Nah, syukur-syukur ya Bu ya, Allah berikan kita lingkungan yang baik, lingkungan Quran. Setidaknya saya selalu menyampaikan kepada anak-anak santri ataupun dengan tim para pengurus, kadang ketika kita lalai membaca Al-Quran, tetapi ketika masih berada di lingkungan Quran, sebenarnya telinga kita tetap dengerin Quran. Kadang kan ada masanya kita malas itu ya Bu ya, itu manusiawi sekali. Kalau setiap harinya rajin aja, nah itu dipertanyakan juga, jangan-jangan ibu dari golongan malaikat. Nah kalau malas itu biasa banget gitu ya. Malas itu manusiawi sekali. Kadang kita malas, kadang berat, pas iman lagi naik-naiknya, jangankan yang wajib, yang sunnah semua dikerjakan. Ya. Pas lagi naik-naiknya nih, apalagi nanti pulang kajian ini, oh iya ya, Ba'da maghrib buka Quran. Ba'da isya sekalian dengan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Cepat-cepat tidur. Malam ini saya harus bangun tahajud, ingat pesan Ustaz Aditya di kajian sore tadi. Bisa jadi besok pindah lagi di kajianmu, ya. Tapi itu memang manusiawi sekali. Kadang tiba rasa malas. Nah, ketika kita datang rasa malas itu, sekurang-kurangnya ada teman solid yang mengingatkan. Kalau di Maskanul Hufaz saya selalu pesankan, kenapa mungkin masih bertahan hingga hari ini di Maskanul Hufaz sendiri. Kadang ketika saya malas baca Quran, yang telinga saya dengerin Quran. Karena di sekeliling anak-anak semua yang mengaji, ziyadah, murojaah. Walaupun dalam lisan kita malas baca, telinga tetap mendengar. Walaupun nanti mungkin tidak mendengar, telinganya jauh dari anak-anak, kadang penglihatan pun masih melihat mereka dengan Al-Qurannya. Jadi alhamdulillah Allah jaga kita di sini. Begitu juga tentunya dengan penduduk Parigi ini yang insya Allah mengalir keberkahan sampai anak cucu kita nanti. Amin. Amin. Nah ini hal yang perlu kita syukuri tentunya. Di antara banyaknya kesibukan ibu-ibu di luar sana,
Allah pilih ibu yang hadir duduk di taman surga ini. Yang mana kata Rasulullah bahwa perkumpulan mengingat Allah, majelis taklim, majelis zikir yang mana di dalamnya itu mengingat Allah, itu adalah taman-taman surga. Nah, jadi luangkan Bu ya, kalau ada pengajian, tidak hanya di Masjid Hufaz tentunya, entah itu di tempat yang lain, selagi di rumah aman, suami ridho ya, luangkan. Karena memang ini waktunya ibu belajar. Mungkin dulu belum ada kesempatan untuk belajar. Sekarang baru Allah kasih kesempatan, dan tidak ada yang terlambat. Semua orang berhak mendapatkan hidayah Allah selagi hayat masih di kandung badan. Jadi tidak ada kata gengsi untuk belajar, tidak ada kata gengsi walaupun hari ini ngaji kita masih terbata-bata. Kalau gengsi kita di hadapan manusia, apa yang kita dapat? Gengsi kelak di hadapan Allah tinggal penyesalan. Kenapa dulu ya saya malu baca Quran? Kenapa dulu ya? Kenapa dulu ya? Bahkan dalam riwayat dikatakan dan dalam Al-Quran juga dijelaskan, orang-orang yang sudah pulang itu Bu, menyesal. Ya Allah, kami sudah melihat ya Allah, kami sudah mendengar dan kami sudah menyaksikan ya Allah, pahalamu, siksaanmu, tolong kembalikan kami ke dunia, hanya sedetik saja kami akan beramal ya Allah. Itu ucapan orang-orang yang sudah Allah panggil itu Bu. Saking menyesalnya, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Nah, ibu-ibu di sini, ya salah satu berterima kasih kita kepada Allah. Di antara orang-orang yang sibuk di luar sana, Allah kasih kita kesempatan. Banyak teman-teman ibu-ibu mungkin ya di luar sana. Jadi yang kegiatannya hari ini dari nasyid, masya Allah suaranya ya Bu ya, mengalahkan suara-suara santri. Saya kira tadi anak santri kan yang tampil di depan ini. Ya, luar biasa sekali para ibu-ibunya. Ya, belum lagi tampilan yang lain-lain. Nah, share niat kita itu untuk dakwah. Ya, gak apa-apa ibu storyin. Ya, ibu posting. Nah, kajian kita ini tentu dengan tujuan semoga teman-teman yang lain tergerak hatinya untuk bergabung. Ya, karena hutang kita itu mengajak Bu dan mendoakan. Tapi tentu tidak boleh ngejudge ya, kamu ini malas banget ngaji, gitu ya. Sampai kapan? Nah, dengan cara yang baik, Imam Syafi'i pun memerintahkan kepada kita untuk memberi nasihat itu dengan cara yang baik. Mungkin tak itu dengan duduk berdua, tanyakan sampai kapan tidak mau ngaji. Tidak ada yang tahu dengan umur. Nah, nasihat dengan baik. Tapi ketika kita menasihati di depan banyak orang, akhirnya nanti tidak menjadi nasihat, bahkan menjadi celah. Ngerasa nanti benci malah yang tertanam. Jadi untuk memberi nasihat kepada yang lain pun, dilihat tempatnya pun, dilihat sikonnya. Coba panggil berdua, entah itu lagi duduk bareng, entah lagi ngebakso keluar berdua gitu ya Bu ya. Ajak pelan-pelan, yuklah ngaji. Entah itu Masjid Hufaz, entah itu tempat yang lain. Mau sampai kapan? Ya? Atau mungkin secara japri, lewat WhatsApp. Nah itu bentuk kasih sayang kita dengan sesama. Bentuk dakwah kita Bu. Karena kita di muka bumi Allah ini sebagai khalifah yang memang harus mendakwakan. Dakwah itu tidak hanya harus seperti ini saja, tidak hanya di masjid, tidak hanya di panggung, tapi ajarkan ibu kepada tetangga, kepada teman-teman yang lainnya. Itu adalah bagian dari dakwah. Ajak mereka dengan cara yang baik. Ayolah mengaji. Sentuh hatinya, karena dakwah itu dari hati, insya Allah akan sampai kepada hati yang menerima. Ya, kita juga tidak boleh mencap. Kamu ini malas banget ngaji ya, mau sampai kapan? Dengan tidak cara yang baik, bahkan nanti benci yang timbul ya. Nah kalau Ustaz sudah mengajak dari tahun 2019 dulu sampai tahun 2024 akhir ini juga tergerak hatinya misalnya. Namun solusi terakhirnya tentu jangan putus doa. Ya, jangan putus doa. Jadi hidup itu bukan hanya tentang diri kita saja. Surga terlalu luas kalau hanya untuk diri kita sendiri. Ya, nah doakan ya Rob, buka pintu hatinya ya Allah untuk mau ke majelis ya Allah. Adapun doa ibu itu untuk saudara kita, untuk tetangga kita, kembali lagi kata Allah doa itu untuk kita. Ketika kita doakan tetangga kita, ketika kita doakan teman-teman kita, insya Allah doa itu balik kepada kita dan Allah istiqomahkan kita. Jadi tidak ada yang rugi. Ya, dalam perintah Allah itu tidak ada yang rugi, bahkan keuntungan untuk kita semuanya. Jadi jangan bosan untuk mengingatkan dan juga mendoakan. Ya, itu cara kita. Nah, ibu-ibu di sini berterima kasih kita kepada Allah
Di antara yang lain ada yang tidak Allah beri kesempatan memang, entah itu sibuk dengan kehidupan duniawinya, tidak sempat untuk taklim, ya. Entah itu sibuk dengan kehidupan rumah tangganya, entah itu tidak ridho suaminya untuk hadir, mungkin banyak alasan yang lain. Dan di antara mereka di luar sana ada juga yang terbaring hari ini di rumah sakit, yang tidak bisa membersamai ibu-ibu, padahal hati sangat rindu sekali untuk berkumpul dengan jemaah. Hati ingin sekali bertemu dengan teman-teman halaqah, namun mungkin Allah sudah tidak kasih kesehatan. Nah, sebelum datang masanya itu kepada kita, ya Allah kasih kesehatan ini, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Salah satunya tentu dengan menghadiri majelis, apalagi ini majelisnya yang 1 kali sebulan ya Bu ya. Nah, sedapat mungkin kalau tidak ada alasan yang urgent sekali, kita sempatkan, karena belum tentu bulan depan kita masih bertemu. Entah itu saya, entah itu ibu-ibu. Bisa jadi bulan ini, hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Bisa jadi taklim di bulan ini adalah taklim terakhir kita. Belum tentu Allah masih kita kasih kesempatan di bulan berikutnya. Jadi tentunya kita maksimalin yang hari ini, dan doa kita ketika Allah masih beri kita jatah umur, insya Allah panjang umur dalam ketaatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Tsumma saniyat la tansa musalli sayyidina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas min zulumati ila nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada sore ini yaitu hadiah dari Allah untuk seorang ibu, ya. Nah, apa balasan untuk seorang ibu? Nah, ini yang akan kita bahas, terutama nanti kami akan membahas dulu tipe-tipe anak di dalam Al-Quran. Jadi anak ini tergolong kepada 4 golongan, ya. Di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa anak-anak yang kita lahirkan ini, amanah Allah ini, ya, mereka itu akan bisa menjadi musuh bagi kita, akan bisa menjadi fitnah bagi kita, ya. Akan bisa nanti menjadi perhiasan dunia saja, tidak menjadi pertolongan untuk kita. Dan yang terakhir akan bisa menjadi qurrata a'yun, ya, penyejuk hati di dunia hingga akhirat yang menolong kita. Nah, mungkin sebelumnya kami sudah membahas ini. Cuman reminder lagi ya, pengingat untuk kita semua, terutama untuk ibu-ibu yang sudah capek sekali. Capek gak Bu? Kerjaan rumah tangga capek gak Bu? Capek pastinya dia, tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau orang bilang ibu rumah tangga itu tidak ada kerjaan, ya. Nah, itu salah ya Bu ya. Bahkan ibu rumah tangga inilah yang kerjaannya non-stop 24 jam. Ya. Ini kalau ada orang yang, oh kamu ibu rumah tangga doang, ya, jangan gampang bilang doang itu. Bener. Ibu mungkin ada kritik. Enak banget ngomong doang. Naik tanduk sebelah nanti, belum lagi ini, belum lagi menyelesaikan itu, belum lagi memikirkan, semua dipikirkan. Itulah Allah berikan anugerah kepada seorang ibu, kepada seorang perempuan ini bisa multitasking, ya. Bisa bekerja dalam satu waktu itu beberapa pekerjaan. Sambil nyapu kompor menyala. Laki-laki belum tentu. Betul nggak Bu? Mungkin kalau seorang anaknya dekat, kompor pun nyala antar anak sekolah. Semua begitu hari-hari. Ya. Masya Allah. Dan hal yang harus kita ingat, wallahi kata para ulama mutaakhirin, tidak ada kemuliaan seorang wanita itu melainkan mereka yang menjadi seorang ibu dengan segala perannya, dengan segala tugasnya. Jadi Allah memuliakan kita sebagai wanita ini tidaklah karena karir kita di dunia, tidaklah karena pekerjaan kita di luar, tapi Allah memuliakan seorang wanita ini sebab perannya menjadi seorang ibu. Ya. Bagi anak yang belum menikah, Allah muliakan sebab perannya sebagai anak dan menjalankan tugasnya. Bagi istri yang belum mempunyai anak, Allah muliakan sebab perannya sebagai istri yang menjalankan semua tugasnya. Dan apalagi tingkatannya seorang ibu yang ini tidak mudah, ya. Betapa banyak mungkin ya orang-orang yang di luar sana dengan depresinya, stres dengan kehidupan rumah tangga,
dengan kehidupan dalam keseharian yang tidak bisa dipungkiri memang. Bukan tidak ada pekerjaan seorang ibu itu, dan ibu memilih menjadi ibu rumah tangga, ya berbahagialah. Tingkatan yang paling mulia itu tuh, yang Allah bilang seorang ibu itu yang ketika kita dimasukkan kepada surganya Allah, tidak alasan karena amal yang lain. Yang alasan utama Allah masukkan kita ke surga terbaiknya, ke surga firdausnya, sebab perannya seorang ibu ini menjalankan segala tugasnya. Nah itu yang ibu-ibu lakukan hari ini. Stres mungkin sesekali, pasti ya Bu ya. Apalagi pusing, kadang banyak hal mungkin problem dalam rumah tangga. Walaupun mungkin ya kami belum merasakan posisi ibu-ibu ya. Namun Bu, karena saya kesana kemari itu memang circle-nya ibu-ibu. Kemarin saya pulang dari Ternate, sempat berdakwah lebih kurang 2 pekan di sana, juga ibu-ibu, bersama ibu-ibu menerima curhatan ibu-ibu semuanya. Saya sampaikan, Bu, saya belum berkeluarga, ya, belum mengalami apa yang ibu alami. Tapi kalau sekiranya ingin bercerita, ingin nasihat, saya akan dengarkan dan saya akan sampaikan sesuai kemampuan dan pengetahuan saya. Namun kembali lagi, ya ibu tahu saya belum mengalami. Namun ya mereka ingin bercerita, ya sudah kita dengarkan. Ya insya Allah itu tidak menjadi trauma ya Bu ya bagi saya. Tidak menjadi trauma, bahkan saya merasa mungkin Allah memang ingin banyak belajar ya, pelajari dulu nih problem-problem rumah tangga itu dengan segala bentuk datang banyak sekali. Ada Bu yang tiba-tiba nelpon saya, Ustazah saya mau ke pengadilan Ustazah. Bu kenapa Bu? Suami saya berhubungan lagi dengan mantan masa SMA, Ustazah begini. Reunian Ustazah ketemu lagi di situ. Bu, nah diperankan, dikasih nasihat karena memang saat itu tuh lagi puncak-puncaknya, dan salah satu keputusan yang tidak bisa diambil ketika dalam keadaan marah. Bisa jadi akan memutuskan hal yang salah. Saya sampaikan, Bu, sabar Bu, ingat anak, bapaknya yang dipertimbangkan. Mungkin bisa jadi bapaknya sekarang salah, bisa jadi kelak kita yang salah. Coba tenangin dulu dirinya, coba mungkin datangin dulu orang-orang solih di sekitarnya untuk memberikan ketenangan hatinya. Banyak problem rumah tangganya. Belum lagi suami saya tidak menafkahi saya, Ustazah, terus bagaimana Bu? Banyak sekali Bu, saya sudah mendengarkan banyak problem rumah tangga ya. Tentu ini tidak menjadi trauma, insya Allah enggak ya Bu ya, tapi lebih mempersiapkan diri. Oh ternyata kemungkinan besar permasalahan rumah tangga itu kadang segawat ini juga ya, saya pikirnya ya. Sampai di Ternate sana Ibu menangis, curhat dengan kehidupan rumah tangganya. Sampai saya mengazamkan diri ya Bu ya, Allah kita bisa saja bercerita tentang planning ya, ataupun kita boleh untuk bercerita keinginan kita ataupun cita-cita kita, harapannya orang aminkan, dan tentu kalau tidak Allah kabulkan ya tidak menjadi masalah gitu ya. Nah sampai saya mengazamkan, bahkan menjadi salah satu impian saya, cita-cita saya, pengen sekali nanti mungkin bisa melanjutkan pendidikannya terutama tentang ilmu hukum keluarga. Pengen sekali untuk merangkul ibu-ibu Indonesia ini. Saking banyaknya yang lagi sedih, saking banyak yang lagi patah hati, banyak yang sudah selesai rumah tangganya tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa berdamai dengan dirinya, akhirnya kembali ke dirinya, akhirnya menyalahkan takdir, akhirnya lupa dengan maksudnya kayak yang mana gitu. Jadi saya kepikiran di situ, ingin sekali merangkul para ibu-ibu yang ketika Allah berikan usia yang seberat ini, ternyata banyak yang punya problem rumah tangga. Kalau anak muda sekarang mungkin melihat ya postingan-postingan para pasangan-pasangan muda, kan yang ditampilin kalau di media sosial enak-enaknya doang. Ada nggak ibu-ibu posting berantemnya di media sosial itu? Nggak ada. Pasti orang postingnya yang enak-enak doang. Iya, yang kagak enak diumpetin. Maaf saja. Cuman Bu, tidak maksudnya, maaf. Kita ngomong kayak enak gitu. Mungkin di sini juga ada yang lagi bersedih hatinya.
yaitu dengan segala problem rumah tangga, problem ekonomi, anak, suami, mertua, orang tua, semua. Namun kembali lagi Bu, kenapa Allah uji kita? Kenapa Allah datangkan ujian itu untuk kita? Karena kita kuat. Bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang tidak adil. Karena hari ini ya janji Allah di dalam surah Al-Baqarah bahwa semua kita ini akan diuji, tidak ada yang tidak diuji. Jadi semua kita hari ini Bu lagi bertarung dan berjuang dengan ujiannya masing-masing. Jadi jangan merasa diri paling tersakiti. Karena seperti itu ya Allah, kok saya yang dikasih begini ya Allah, kok saya doang yang menderita ya Allah. Pernah nggak seperti itu, ngerasa seperti itu? Kok tetangga yang lain kok enak banget hidupnya ya Allah? Kayak merasa diri sendiri. Padahal kita tidak tahu entah itu derita apa juga yang mereka rasakan, tapi mereka bisa menyembunyikan. Kita tidak tahu ujian apa yang mereka juga lagi hadapi, tapi mereka tidak bercerita kepada yang lain. Nah, jadi kesimpulannya itu, ini kayaknya ibu semangat banget ya bicara ujian rumah tangga ini. Curhat. Kalau nggak begitu nggak rame saja. Ya itu salah satu itu yang kata Rasulullah kan datang ke majelis itu ya. Semoga hati-hati ibu yang sekarang lagi galau bunda bulanan Allah bahagiakan. Amin. Nah itu ya Bu ya, semua orang menguji, semua orang dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada di muka yang tidak Allah uji. Kalau kita melihat kok dia hidupnya enak banget ya, padahal ngaji enggak, sholat wajib juga enggak, jangankan yang sunnah misalnya. Ingat, ada istilah di dalam agama kita namanya istidraj. Hati-hati, yang kita lihat itu nikmat ternyata nanti berbuah azab. Allah akhirkan azabnya. Ya, jadi jangan terlena juga, Bu. Jangan iri juga dengan orang yang seperti ini. Yang kita lihat kok kehidupannya enak banget ya, segala kecukupan, tapi sepertinya jauh dari syariat. Menutup aurat tidak, sholat tidak, misalnya tidak boleh iri kepada orang yang golongan seperti ini. Karena istilah dalam agama kita itu istidraj, kenikmatan yang akan berbuah azab. Hati-hati ya, tidak boleh iri kepada orang seperti ini. Atau kita yang hari ini merasakan, misalnya saya kayaknya enggak jauh banget dari kenyataan, sholat wajib aja susah, tapi kok hidup enak banget ya. Nah itu juga perlu dicek. Takutnya nanti jadi istidraj bagi kita yang akhirnya berbuah azab. Kenikmatan yang kita kira ternyata azab. Nah usulnya jangan sampai. Nah tentu banyak problem kehidupan rumah tangga ini ya Bu ya. Dan apa janji Allah? Apa hadiah Allah kelak untuk mereka, untuk para ibu-ibu yang bersabar dalam perannya, yang terus istiqomah dalam ketaatan dan kebaikannya? Ya tidak banyak Bu, ya tidak banyak yang Rasulullah perintahkan. Hadis ini juga sudah sangat lazim sekali, sudah sering kita dengar, sudah sering juga kita mungkin ibu-ibu juga sudah mengamalkan. Apa kata Rasulullah? Idza sholatil mar'ah khamsan wa shalat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min haitsu syi'ti, kata Rasulullah. Rasulullah katakan, wahai perempuan ya, cukup kalian sholat 5 waktu, kata Rasulullah. Tidak Rasulullah perintahkan yang sunnah-sunnah di situ. Cukup jaga sholat 5 waktunya. Kemudian puasa syahroha, puasa kalian di bulan Ramadan. Rasulullah perintahkan hanya yang Ramadan saja, yang wajib saja, atau mengqadha puasa, mengganti puasa yang tertinggal. Tidak Rasulullah katakan Senin Kamisnya di situ. Tidak Rasulullah katakan puasa sunnahnya di situ, tapi hanya puasa Ramadan. Kemudian wahafizat farjaha, dan peliharalah kehormatanmu. Ya, baik itu saat suami ada atau tidak ada. Apa kata Rasulullah? Udkhulil jannah min haitsu syi'ti, dan masuklah ke surganya Allah dari pintu mana yang kamu kehendaki. Nah, kalau dipikir-pikir hanya beberapa poin, itu pun yang wajib-wajib saja. Ternyata balasan Allah dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja.
Tapi tentu ya Bu ya, poin yang 3 ini upayakannya luar biasa. Benar nggak Bu? Cuman kan kalau dipikir-pikir, ya ini motivasi untuk kita. Kalau lagi malas, ingat hadis ini. Ini hadis menjadi motivasi untuk kita. Ternyata mencari amal untuk masuk surga Allah itu tidak berat dan tidak banyak untuk kita perempuan ini. Cukup kita jaga sholat kita, ya, jaga puasa yang wajib, jaga kehormatan kita, tidak mengumbar aib suami, tidak mengumbar aib keluarga. Karena sejatinya semua keluarga, semua suami istri itu kata para ulama tentu pasti ada aibnya. Namun wallahi Allah menutup aib di antara keduanya. Tidak akan Allah bukakan kalau tidak kita yang bercerita atau kalau tidak suami yang bercerita. Namun selagi keduanya saling menutup aib, Allah di situ janjinya menutup aib dari keluarga kita. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak bisa mengadu nasib. Apalagi tentang aib keluarga, ya kalau bertemu ya itu sangat dilarang. Ibu juga banyak tuh saling mengadu nasib, niatnya memang saling menguatkan. Cuma kalau sudah sampai kepada mengumbar aib keluarga sendiri, itu ditinggalkan saja, ya. Cukup mungkin obrolannya untuk saling menguatkan saja, ya, saling menguatkan dalam kesabaran dan kesehatan, tapi tidak dengan mengumbar aib keluarga kita. Nah, sebenarnya sesimpel itu amalan yang Rasulullah perintahkan kepada kita agar mendapatkan hadiah surga, yang bahkan Rasulullah katakan masuk dari pintu mana saja. Nah, ini hadis ini menjadi motivasi untuk kita semua, dan yang harus kita bawa pulang nantinya harus diingat-ingat ya Bu ya. Hadis ini sholat tepat waktu, puasa Ramadan, memelihara kehormatan, ya, menjaga taat kepada suami dan masuk kepada pintu yang mana saja yang kamu kehendaki. Nah, ini salah satu hadiah dari Rasulullah SAW yang menjanjikan. Ya, ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, secara singkat di sini kami sedikit membahas tentang tipe-tipe anak di dalam Al-Quran. Jadi banyak ya tipe anak di dalam Al-Quran. Amanah yang kita lahirkan ini, amanah yang Allah titipkan ini, ternyata juga bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ingat dan berhati-hati. Di dalam surah At-Taghabun ayat ke-14 dan juga ayat ke-15 di sini Allah katakan, nah terutama di ayat 14 Allah katakan di situ bahwa anak itu akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan anak dan harta kelak akan menjadi musuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu, kata Allah dalam surah At-Taghabun ayat ke-14. Kapan anak menjadi musuh bagi orang tuanya, Bu? Ya, kelak di akhirat. Ibu banyak ibadahnya. Tiap tahun umroh, haji mungkin beberapa kali, harta banyak yang diinfakkan, sholat terus tepat waktu ke masjid, zikir tidak pernah putus, ya, yasinan itu sudah hatam setiap harinya, ke majelis tidak pernah berhenti, tapi tidak pernah tunjuk ajar kepada anak. Dari kecilnya anak tidak pernah diperintahkan untuk sholat, anak tidak pernah diperintahkan untuk mengaji, anak tidak pernah diberikan pendidikan agama. Kelak anak kita akan menjadi musuh di hadapan Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa di hadapan Allah kelak orang tua yang taat tadi, yang amalnya banyak sekali, sudah mau masuk surga nih. Tiba-tiba datang anak kita, ya Allah, saya tidak ridho ya Rabb, ibu saya masuk surga, ayah saya masuk surga. Saya tidak ridho ya Allah, saya akui mereka semasa hidupnya memang banyak amalnya, memang taat kepada Engkau ya Allah, tapi saya sebagai anak dilalaikan. Saya sebagai anak tidak pernah tunjuk ajar kepada mengaji, tidak pernah memerintahkan untuk sholat. Saya sebagai anak dibiarkan ya Rabb, dan saya tidak ridho orang tua saya masuk surga Engkau. Saat itu anak kita menjadi musuh bagi kita. Na'udzubillah. Jangan sampai. Nah, ini pentingnya menjadi seorang ibu itu memang tidak mudah. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Apalagi ketika Allah titipkan amanah seorang anak, makin berat amanahnya.
Ketika salah sedikit dalam pendidikan, bisa-bisa kita yang dituntut hingga akhir hari hisab nanti. Jadi saat itu anak kita menjadi musuh bagi kita. Nah, kita cek kembali hari ini. Itulah kenapa para ulama memerintahkan kepada kita, wahai orang tua, jangan menjadi orang tua yang kebetulan, tapi jadilah orang tua yang betulan. Ya. Jadi ketika dalam rumah tangga dan para ulama juga memerintahkan anak itu kita sudah harus ada kurikulumnya sebelum anak itu lahir. Akan dikemanakan nantinya, belajar ngajinya sama siapa? Kalau sama kita yang bisa ngaji, mungkin sama kita ngajinya, kita yang mendidiknya, atau di sekolah mana kita titipkan. Nah, itu sudah dipikirkan. Tentu tidak hanya dilahirkan, dikasih makan, dikasih tempat. Di luar itu menanamkan tauhid dalam diri mereka, itu yang paling wajib. Tidak hanya bicara tentang tempat yang mewah, makanan yang lengkap, ya. Tapi di luar itu pendidikan tauhid itu yang Allah perintahkan kepada kita sebagai orang tua. Dan tentu tidak ada rumah tangga yang gagal, tidak ada menurut kami keluarga yang terlambat. Kalaupun mungkin kita sudah di umur segini baru tahu ilmunya, masih bisa kok diperbaiki. Selagi hayat masih dikandung badan, masih bisa diperbaiki. Kalaupun ngerasa terlanjur Ustazah, anak kami sudah besar. Dulu kami tidak tahu ilmunya, tidak memberikan pendidikan agama. Jangankan memberikan pendidikan agama kepada anak, kami sendiri pun jauh dari agama misalnya. Namun tidak ada yang terlambat. Hari ini Allah masih gerakkan lisan kita untuk bicara, ingatkan Bu. Walaupun sudah besar, walaupun mungkin sudah beranak cucu, ingatkan, sholatlah. Karena tanggung jawab kita itu mengingatkan, dan di luar itu jangan putus doa, apalagi doa seorang ibu. Kata Rasulullah, doa seorang ibu itu untuk anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya, pasti Allah ijabah. Jadi jangan putus doa Bu, untuk mungkin anak kita yang hari ini masih jauh dari perintah Allah. Kata orang tua A meleset ke Z langsung, saking tidak maunya mendengar omongan orang tua. Tapi jangan berputus asa, ya. Sewaktu-waktu doa ibu hari ini akan ada masanya Allah ijabah. Bisa jadi itu juga ujian untuk kita. Allah uji lewat anak. Namun ingat, doa yang tidak terputus itu akan ada masanya nanti Allah kabulkan. Jadi terus doakan anak cucu keturunan kita agar mau mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan semua syariat Allah, ya. Jangan sampai kelak anak kita menjadi musuh di hadapan Allah. Kemudian ayat selanjutnya dalam surah At-Taghabun ayat ke-15, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah menjadi fitnah, cobaan bagimu, kata Allah. Nah, anak pun menjadi fitnah, harta pun menjadi fitnah. Belum tentu anak ini yang kelak menyelamatkan kita di hadapan Allah. Belum tentu anak yang hari ini kita banggakan kelak masih mendoakan kita ketika kita berada di liang lahat. Belum tentu. Dan sebagian anak pun bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Ya, nauzubillah, jangan sampai anak yang sudah Allah titipkan kita upayakan untuk betul-betul memberikan pendidikan agama terutama. Untuk masa depan mereka nanti itu terserah mereka. Yang penting kita sebagai orang tua sudah menanamkan tauhid dari lahirnya. Untuk nanti di umur mereka yang sudah beranjak dewasa, mereka memilih kehidupan masing-masing, itu sudah hak mereka. Ya. Memang sudah dicontohkan juga oleh para nabi. Nabi Nuh seorang nabi, tapi anaknya tidak mengikut orang tuanya. Anaknya nabi. Nah, kadang kan kalau kita para orang tua ini sudah sakit hati banget dengan anak, ingat lagi, nabi itu tidak selamat untuk menyelamatkan anaknya. Tapi tentu kita juga tidak ingin seperti itu, ya Bu. Senakal-nakalnya anak, sebandel-bandelnya anak, setidak mendengarkan pun sekarang omongan kita, pasti kasih sayang ibu itu tidak putus dan ingin kelak juga berkumpul di surga Firdausnya bersama-sama. Nah, itu pastinya jangan sampai menjadi fitnah. Kemudian dalam surah Al-Kahfi juga Allah katakan bahwa anak ini akan menjadi perhiasan dunia semata. Ya. Hanya menjadi
menjadi perhiasan-perhiasan mata. Hari ini kita sekolahkan, bahkan sekolah internasional, menang dalam akademiknya, semua prestasi diraih, menjadi kebanggaan di dunia ini. Itu anak siapa? Anak si ibu ini, anak ibu itu. Harum nama kita di tengah masyarakat, betul-betul menjadi perhiasan dunia. Semua orang mengenal kita sebab anak kita. Tapi kalau tidak ada fondasi agama di situ, kebahagiaan itu hanya cukup sampai di dunia saja. Ketika kita nanti Allah panggil masuk ke liang lahat, anak mulai berbagi lahan dengan harta warisan. Ya, jangankan untuk mungkin ziarah ke makam kita, untuk mendoakan pun tidak pernah. Nauzubillah. Jadi tidak ada di dunia ini yang kita harapkan kecuali amal sendiri. Jadi kembali lagi, sesayang apapun kepada anak, secinta apapun kepada suami, di yaumil hisab nanti semua masing-masing. Semua nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan amal sendiri. Jadi tidak ada yang kita harapkan. Namun adapun anak ini, tentu kita juga harap nanti mereka menjadi anak yang solih, yang mendoakan kedua orang tuanya. Di luar itu kita mempersiapkan amal dari diri kita sendiri. Karena bayangkan Bu, ya, liang lahat yang setubuh kita saja. Dalam riwayat disampaikan bahwa bulan itu menyeru kepada kita, wahai manusia, tempatmu tempat yang gelap, maka terangilah dengan tahajudmu. Wahai manusia, tempatmu adalah tempat yang berdinding tanah, beratap tanah, berlantai tanah, semua binatang berbisa ada. Maka selamatkanlah dirimu dengan amal solihmu. Wahai manusia, tempatmu adalah tempat yang sunyi, tiada siapapun yang menemani. Maka ramaikanlah dengan bacaan Quran. Jadi tidak ada yang kita harapkan. Syukur-syukur kalau anak kita ingat kita sesudah kita wafat. Syukur-syukur kita mendapatkan kiriman doa dari anak kita. Namun di samping itu tentu tidak ada yang kita harapkan melainkan amal kita sendiri. Benar nggak Bu? Nah makanya alasan Allah menghidupkan kita sampai hari ini cuma satu. Kenapa Allah panggil saudara kita lebih dulu? Allah ingin mereka beristirahat dari dosa, beristirahat dari capeknya dunia. Dan alasan Allah kenapa masih menghidupkan kita cuma satu alasannya. Allah ingin kita mempersiapkan amal lebih banyak sebelum masanya itu datang, sebelum Allah panggil kita. Jadi maksimalin waktu kita, umur kita. Sudah Allah kasih umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin 60 tahun. Sudah sekian tahun yang Allah kasih jatah umur kepada kita. Sudah berapa lama jatah umur itu kita pergunakan untuk Allah. Dan tidak ada yang terlambat. Ingat, lagi-lagi kami sampaikan, Allah itu melihat kesudahan kita, tidak melihat masa lalu kita. Jadi jangan putus doa, Allah wafatkan dalam kesudahan yang baik, husnul khatimah insyaallah. Kemudian tipe yang terakhir yang Allah katakan anak ini dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Furqan yang selalu kita baca doanya setiap sholat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang menjadi qurrata a'yun, ini yang kita harapkan. Dunia mereka bahagiakan kita, akhirat mereka selamatkan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan. Jadi itu juga tergantung kepada kita. Bagaimana upaya kita mendidik anak hari ini, tunjuk ajar kepada agama, memberikan pendidikan terbaik, ya. Tidak mesti menjadi ustaz, tidak mesti menjadi ustazah, menjadi apapun mereka kelak. Tapi fondasi agama itu kita sudah tanamkan. Jadi nanti pas di hadapan Allah mereka bantu kita, mereka tolong kita. Mana orang tua saya ya Allah? Beliau yang menafkahi saya, beliau yang menyekolahkan saya, beliau yang tunjuk ajar saya untuk haji. Kelak mereka akan cari kita di hadapan Allah. Dan inilah Allah yang kita harapkan menjadi kekuatan penyejuk hati. Dunia mereka bahagiakan kita, di akhirat mereka bantu kita insyaallah. Nah, jadi pada intinya tentu memang kita harus capek-capek dari
ya Bu ya. Memang capek ya Bu ya, mengusahakan itu semua itu memang tidak mudah. Untuk tunjuk ajar, untuk sabar menghadapi anak itu memang tidak mudah. Tapi gak apa-apa ya. Kita bercapek-capek dulu hari ini. Dan memang dunia ini tempatnya capek. Dunia ini memang tempatnya lelah. Ya, dunia ini memang tempatnya sakit. Dunia ini tempat segala yang buruk itu di dunia ini loh. Ya. Yang mana semua bisa terjadi. Dunia inilah tempatnya keburukan itu dunia ini. Istirahat itu nanti surga firdausnya Allah. Jadi gak apa-apa, lelah-lelah dulu hari ini, capek-capek dulu hari ini, sebentar kok. Ya, sebentar umur Nabi kita hanya sampai 63. Lebih kurangnya kita pun sebentar itu. Kalau Allah kasih lebih, itu bonus. Ya. Dan tidak jauh dari situ. Jadi tidak lama dibandingkan nanti kehidupan kita setelah wafat. Di akhirat kelak kehidupan yang kekal abadi. Nah bayangkan, memang hari ini akhirat itu hanya menjadi cerita bagi kita. Kita menceritakan tentang indahnya surga, kita menceritakan tentang azabnya neraka, hanya cerita. Dunia ini sekarang yang menjadi nyata. Namun nanti akan datang masanya dunia yang bercerita, akhirat akan nyata. Jadi ibu yang sudah Allah gerakkan hatinya untuk selalu dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, tentu kita jangan putus doa ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allah tetapkan hati kita dalam ketaatan, dan tentu juga kita sama-sama berdoa apapun ujian yang datang hari ini, Allah kuatkan hati kita. Kita tidak meminta kepada Allah untuk diberhentikan ujian, karena itu hal yang tidak mungkin. Janji Allah pasti akan uji kita. Jadi kita minta sama Allah itu tidak diberhentikan ujian. Yang kita minta, ya Allah berikan kami pundak yang kuat untuk menopang semua ini ya Allah. Berikan kami hati yang ikhlas ya Allah. Berikan kami hati yang ridha untuk menerima segala keputusan Engkau ya Allah. Minta sama Allah. Ketika ikhlas Bu, ketika kita ridha, disitulah nanti datang pertolongan Allah. Mudah bagi Allah yang menjadikan kesedihan kita hari ini berubah menjadi kebahagiaan dan kesenangan. Kami selalu menyampaikan, terkadang Bu, kita naik kapal, kita nggak kenal tuh nahkodanya, tapi kita yakin kita akan selamat. Kadang kita naik pesawat, kita nggak kenal tuh pilotnya, tapi kita yakin kita akan sampai. Namun dalam kehidupan ini kita kenal Tuhan kita. Kita tahu Allah yang mengatur segalanya. Bahkan sehelai daun pun yang jatuh di muka bumi Allah ini sudah Allah tetapkan semuanya. Tapi kadang kita banyak keraguannya. Nah ini lagi yang harus dilatih hatinya. Dilatih dengan membentuk habit kebiasaan dalam ketaatannya. Seperti itu ya Bu ya. Semoga kita di sini Allah berikan insya Allah surga terbaik itu, surga firdaus itu untuk para ibu-ibu yang Allah berikan ujian yang bertubi-tubi mungkin namun tetap dalam kesabaran, yang Allah berikan ujian hidup yang menghantam tapi tetap juga dalam ketaatan. Insya Allah balasan itu ada, janji Allah itu pasti. Mengeluh sedikit wajar, kita manusia tempatnya salah, tempatnya luka, tempatnya dosa ya. Tapi jangan sampai berputus asa. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan pada sore ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan terutama tentu untuk kami yang menyampaikan, semoga kita bisa beramal dengan ilmu yang ada pada sore ini ya Bu ya. Karena yang Allah bilang itu, yang Allah sangat cinta itu amal yang sedikit tapi berterusan. Nah, tidak mesti banyak, tapi istiqomah itu yang Allah cintai ya. Allah juga tidak suka di tahun 2024 khatam Al-Quran dalam waktu 1 pekan. Tapi nanti baca Qurannya lagi di tahun 2026. Nah itu juga Allah tidak suka ya. Yang Allah suka itu walaupun satu ayat mungkin begitu ya. Yasin ya, jangan kayak juga ya, Yasin hatinya. Ya minimal 1 ayat, bertambah 2 ayat,
Nah, sekitar 3 bulan lagi, 4 ya, sekitar 3 sampai 4 bulan, tidak sampai setengah tahun lagi. Nah, yang dipersiapkan dari sekarang ya, istiqomahnya dalam beramal, terutama dalam baca Qurannya. Nah, ibu-ibu jangan libur. Dalam kalau Qurannya jangan libur sedapat mungkin. Kalau tidak ada hal yang urgent, para ulama mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah jauh-jauh hari. Ya Bu ya, tidak mempersiapkan baju lebaran ya Bu. Nah, memikirkan takjil begitu ya. Tapi yang kita persiapkan adalah amal solih dan istiqomahnya kita dalam interaksi terutama dengan Al-Quran. Karena Ramadan itu bulan yang paling mulia, yang fadilah di dalam bulan itu kita tidak dapatkan di bulan yang lain. Nah, itu yang harus kita kejar ya, pahalanya, kelebihan ibadahnya. Baik, alhamdulillah kita tutup kajian kita pada sore ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahannya tentunya. Mudah-mudahan acara kita pada sore ini Allah berkahi, Allah ridho dan Allah terima, dan kita bisa beramal dengan apa yang sudah kita tahu. Ya, kita tutup dengan doa dan diawali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah ya Ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa bistaghfirna wa mu'minina wa salatina wa sahabatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa ilman kamilan wa yaqinan sadiqan wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa 'amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa la ta'atik ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami yang telah lalu, dosa kami yang sekarang maupun dosa kami yang akan datang ya Allah. Duhai Allah yang Maha Mengasihi dan Maha Penyayang, bimbing kami di jalan ketaatan ini ya Allah. Bimbing kami di jalan kebaikan ini ya Allah. Tidak akan mampu kami tanpa pertolongan Engkau, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, jika hari ini hari terakhir kami di muka bumi Engkau ya Allah, jika dalam waktu dekat ini Engkau panggil kami ya Allah, jangan Engkau panggil kami ketika kami hina di hadapan Engkau ya Allah. Jangan Engkau panggil kami ketika kami celaka di hadapan Engkau ya Allah. Namun sudahi kehidupan kami dengan kesudahan yang baik, husnul khatimah ya Allah ya arhamar rahimin. Namun ya Allah, jika Engkau masih beri kami jatah umur yang panjang ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan dan kebahagiaan ya Allah. Semakin cinta kepada Engkau ya Allah dan kepada Rasul-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika kami datang ke tempat ini dengan lumuran dosa ya Allah, jangan Engkau biarkan kami pergi dari tempat ini melainkan dalam keampunan-Mu ya Allah. Jika kami datang ke tempat ini dalam kesedihan ya Allah, dalam kegundahan hati ya Allah, dalam segala problematika kehidupan ya Allah, jangan Engkau biarkan kami pergi dari tempat ini melainkan dalam solusi yang baik ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa permasalahan hidup dalam rumah tangganya ya Allah, sulit dalam perekonomiannya ya Allah, jangan Engkau biarkan kami pergi dari tempat ini melainkan dalam rezeki yang barokah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran tanpa batas ya Allah. Berikan kami kesabaran tanpa batas menjalankan hari-hari, menjalankan ujian Engkau ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Jadikan kami hati yang berkedor ikhlas menerima segala ketetapan Engkau ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini karena Engkau ya Allah. Kami berkumpul karena Engkau ya Allah. Jangan hanya di dunia saja Engkau kumpulkan kami, tapi sampai kelak di surga Firdaus Engkau kumpulkan kami kembali ya Allah ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna wa ahlina min ahli Qur'an. Ya Allah, jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Jadikan mereka qurrata a'yun bagi kami ya Allah. Jadikan mereka kelak yang menyelamatkan kami di hadapan Engkau ya Allah ya arhamar rahimin.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Di mana ada kesalahan dan kejanggalan yang kami minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.